Waktu ngurusin temennya, adek ya, kasus itu, kasusnya di Cikarang, kasus bisnis online itu, kena tipu. Dia udah kabur-kaburan 3 bulan, datang ke saya minta tolong. Ya udah alihkan aja kata saya ke Kapolres Cimahi, yang ketipunya orang Bandung. Ya, alhamdulillah dia takut cina jangan ikut saya, cina urusin aja cina sama AA. Udah ikut aja kata saya, nggak apa-apa. Saya pakai jimik-jimik remes-remes kelamin saya Pak Haji di WC pagi-pagi itu pas datang ke Kapolres. Nurut nganut patut semua ada di Kapolres. Alhamdulillah itu semua Sehari beres. Sampai gitu. sekarang beres. Iya. Dikasih makan, dikasih rokok 2 bungkus. Wah, kopi sampai kopi susu juga ada saya di meja itu. Iya. Sampai pulangnya saya dikasih uang 400.000. Iya, itu namanya ilmu kearifan lokal kan? Iya. Iya. Itu saya bikin tajuk makan terus kesini gitu. Iya. Pengen ada ilmu lagi yang baru yang gimana gitu. Ya, tiap hari saya nyimak Pak Haji, kalau lagi ngaji saya mata kesini tapi ngaji gitu kan. Takutnya ada ilmu baru gitu. Kalau ada ilmu baru selalu saya praktekin gitu, alhamdulillah. Ilmu baru ya tadi sifat 18 ya jangan dilanggar. Kita kebanyakan buat koleksi. Sifat 18 nggak boleh dilanggar. Kemarin ya Pak Haji ada hajat, saya pengen, kan asalnya salon di rumah ya. Sekarang salonnya di pinggir jalan, di ruko strategis tempatnya. Hajat saya waktu bulan Mei ya sama Pak Haji Marko di sini, pasti bulan Juli cair. Yaitu saya sekarang rukonya pinggir jalan, cuma hajatnya saya salah. Sekarang kan itu bayar tahunannya, seharusnya punya ruko pinggir jalan milik saya gitu kan, hajatnya. Saya salah nggak nyebut itu. Ya akhirnya itu ruko saya ngambil 2 ruko, bayar tahunan. Tapi sekarang hajat saya pasti punya hajat. Ya, terkabul. Tapi tahunan bayarnya gitu, alhamdulillah. Tinggal direvisi aja. Tinggal direvisi hajatnya. Kayak bikin akte perusahaan di notaris. Kan ada akte turunan. Ada balik nama. Tinggal dibalik nama atau direvisi. Dengan cara sedekah. Tolak bala. Gitu, sedekah makanan profesi kita apa. Tadi malam. Kemarin hari Minggu. Saya ngajarin tamu saya di kolam renang. Di kolam renang Lembah Hijau, Toyo, Cipanas. Suaminya pinjolnya 40. Istrinya pinjolnya 36. Ya betul? 76. Alhamdulillah dia praktik ilmu RDAY tinggal 6 yang belum lunas. Kedua, saya ngajarin tamunya RDAY, alhamdulillah. Dia kerja di perusahaan tambang, suaminya kerja di perusahaan tambang. Gajinya sebulan 1 miliar. Sebulan 1 miliar. Istrinya kalau dapat gaji sebulan hanya 100 juta. Nggak dapat semuanya. Dan suaminya kalau jajan sama perempuan nggak bisa 1, mesti 2, 3. Ibaratnya kalau kita tuh kayak trisam apa namanya? Trisam. Tuh. Dia praktekin ilmu RDAY. Makanan favorit suaminya apa? Total talora makanan favoritnya. Kali jumlah anak yatim 500 kali 12 kira-kira 900 juta lah. Disedekain. Sekarang gajinya semuanya buat istrinya. Gajinya sebulan 1 miliar. Sekarang punya rumah. Kemarin privat tuh di kolam renang Toyo Lembah Hijau. Kita nih kalau suruh sedekah gede-gedean gak berani. Kita lebih berani ketipu gede-gedean. Salah investasi gede-gedean. Cobalah sedekah gede-gedean. Untuk hajat yang gede. Nah ibu kan udah darurat. Sedekain aja semuanya bu. Paling tinggal baju yang nempel doang yang lo pakai. Sedekain semuanya. Barang-barangnya sedekain semuanya. Jok, bangku, meja, piring, sendok. Ya udah. Tinggal
Cuman yang nggak boleh disedekain alat kelamin lo sama nenek lo. Tuh yang terakhir, sedekah terakhir tuh. Terus ini Pak Haji ada tanah saya itu dikuasai sama Apa? tanah dikuasai sama pengembang gitu. Jadi Bu, semua pengembang Bu, dia nguasain tanah ibu. Semua pengembang begitu Bu. Dia bebasin tanah ibu nggak mau, dilingkarin sama dia. Emang udah pendidikannya begitu, tapi ibu jangan takut. Kan ada ayatnya di Al-Quran, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nanti si pengembangnya mati muda, ibu mati tua, milih mana? Milih ibu mati tua lah. Rezeki nanti datang lagi ada, gitu loh bos. Udah disedekain aja tolak bala. Yang penting yang nakalin ibu mati dulu. Kalau nggak mati, anak-anaknya dulu mati. Kalau nggak bini-bininya dulu mati. Kalau nggak laki-laki dulu mati. Gitu. Kok mesti begitu Pak Haji? Ya kalau nggak begitu nanti nggak berkurang yang nakal-nakal. Gitu loh. Ibu sedekain semuanya. Tapi jangan kesini, saya nggak mau. Kok nggak mau Pak Haji? Ya ngapain barang bosok disedekain? Gue nggak mau. Gue maunya sedekah yang barang baru. Yang masih gres. Nah gitu. Kayak contoh tuh ada yang sedekah tuh. Isuzu Elf Long. Tuh Pak Prabowo. Kuda tuh Pak Prabowo. Gue mau begitu gitu. Jadi bisa dipakai. Tapi kalau barang bodol buat apa? Ibu bagiin aja ke mana? Pulau Gebang sono tempat pembuangan sampah. Bagiin. Bungkusin yang rapi. Bagiin satu-satu. Gitu. Kalau ibu punya emas. Udah gak punya Pak Haji. Ada gak dompet emasnya? Masih ada dompetnya. Nah dompetnya ibu bagi-bagiin. Maaf ya emasnya udah kuit jual nih. Ini dompetnya aja nih. Kan orang zaman dulu kalau beli emas kan dapat dompet kan. Nah emasnya udah kita gadein. Tinggal dompetnya doang. Nah sedekah dompetnya. Nih lumayan nih buat. Sekarang mah nggak dompet. Apa? Hah? Yang di pret gitu. Plastik. Iya sekarang. Oh toko emas makin lama makin goblok. Dulu kan dompet. Terus gambar dompetnya gambar perhiasan. Permata. Iya, oh sekarang enggak. Oh, so goblok. Tapi kalau kalender lo masih ada. Pak Haji kan dulu waktu tahun kemarin 2024 itu kan saya hampir 2 bulan itu saya baca Al-Quran bisa 12 juz. Iya, pertanyaannya apa? Itu saya itu kan semua ini kan karena kena sadat sama mantan suami saya. Itu pernah waktu baca itu bisa lepas ada yang keluar, tapi sekarang kok masih masuk lagi gitu. Kan gitu. Orangnya sudah. Ibu tinggal bikin air cebokan alat kelamin ibu minum. Nanti yang nyantet ibu kan mati. Ibu cebok alat kelamin ibu minum. Nanti yang nyantet ibu mati. Nanti aset-asetnya manjur. Bu, ini banyak loh Bu tamu RD yang pada disantet. Ada berapa sih? 5 pulang 1 ya. Saya kasih air asinan. Alhamdulillah sembuh semuanya. Plus aset yang mau pada dilelang balik semuanya. Dan alhamdulillah bisa kebeli ruko. Alhamdulillah bisa beli mobil. Alhamdulillah bisa kebeli toko. Alhamdulillah omsetnya tuh air asinan luar biasa Bu. Gitu. Air asinan itu air. Iya air asinan. Itu namanya air asinan. Iya air asinan. Gitu. Kita bikinin air asinan di sini. Minum loh. Minum. Selama 9 hari ya. 9 hari. Oh jadi saya nanti kesini lagi minta air asinan gitu. Ya nggak usah. Ibu bikin sendiri aja dulu. Bikin dulu sendiri. Di sini kan khusus yang kesantet aja. Yang rukonya mau dilelang. Yang sawahnya mau dilelang. Yang utangnya ratusan miliar. Kita nerimanya kakap-kakap. Ibu kan recehan gak nerima saya. Kerjain sendiri aja. Kecuali kalau ibu kakap. Nah masuk. Ruang ICU. Ruang ICU. Ruang isolasi no di atas ada. Jadi yang rumahnya mau dilelang masuk. Yang rumahnya mau disita masuk. Yang utangnya ratusan miliar masuk. Yang udah mau dipenjara masuk. Masuk ruang ICU. Minum air asinan tiap hari.
Sekarang utangnya ratusan miliar lunas. Utangnya puluhan miliar lunas. Rukonya banyak. Pabriknya nggak kelelang. Alhamdulillah. Berarti air asinan manjur. Air asinan itu bikin dari garam. Air asinan, airnya RDA ya bos, produk gua bos. Air produk gua. Berarti nanti saya tanggal 8 kesini lagi aja minta air asinan ya Pak Haji. Ya kita nggak nerima, kecuali kalau gue mau ngasih. Kalau minta nggak dikasih bu. Oh, Pak Haji mau kasih saya kah? Ya enggak lah, orang hajat lo ringan, kita maunya yang hajatnya kakap-kakap. Utang saya 100 miliar Pak Haji, masuk ruang ICU. Pak Haji hajat gue cair 30 triliun, masuk ruang ICU itu. Kalau yang hajatnya receh-recehan ngapain nampung bu, yang ada nanti orang antri ya. Kita juga aduh ngapain tamu banyak-banyak. Kalau ada 2, 5 bisa ya Pak Haji masuk. Apa? 2 atau kalau enggak 5 triliun bisa ya masuk ruang isolasi itu. 30 triliun lah yang masuk. Kalau 2 triliun ngapain? Antri banyak. Bisa sendiri berarti ya Pak. Yang ngerjain Harus sendiri bisa aja dah. sendiri gitu. Orang bu, orang ditabrak sama mobil. Kakinya pincang, perempuan. Masih ada gak sih? Masih ada. Nggak bisa jalan, digendong di sini. Nggak bisa jalan, baru datang, digendong 2 orang. Sekarang udah mulai latihan jalan bu. Masuk. Gue bilang. Kenapa? Ketabrak mobil. Ya udah masuk. Sekarang bisa jalan bos. Berarti alhamdulillah Pak ya saya. Udah pengobatannya gratis bos. Kan harusnya nginep bayar. Gratis. Makannya gratis. Aduh. Diriung tiap hari sama anak yatim. Gitu.